Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal bulus? Ya tinggal atau... tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Yang disorot kamera justru Gibran menyuruh orang untuk teriak-teriak, kan itu kan ya dungu namanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gue masih akan membahas tentang riuh gemuruh ramainya debat capres yang pertama kali disiarkan di halayak ramai. Tentunya semua masyarakat bisa melihatnya. Nah, tentu banyak banget masyarakat yang berkomentar maupun positif, negatif, ataupun yang lainnya. Dan tidak hanya itu, bahkan pengamat politik pun seperti Rocky Gerung ya tentunya ya, yang paling digemari oleh masyarakat banyak nih, masyarakat luas, berkomentar soal debat semalam. Di mana perdebatan ini menurut Bang Rocky Gerung itu tetap konsisten, di mana Anies yang konsisten dengan akademisinya dan juga Pak Prabowo yang konsisten dengan amarahnya dan emosinya, dan juga Ganjar Pranowo yang konsisten dengan menjadi seorang motivator. Nah, mungkin lebih jelasnya kita coba saksikan ya cuplikan di mana Rocky Gerung ditanya soal debat cawapres. Gimana pendapatnya? Kita saksikan. Dari ilmu retorika, Prof. Rocky Gerung, apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking? Ada retorika di situ. Tiga capres ini konsisten. Anies konsisten dengan metodologi berpikir. Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi. Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator. Udah, itu aja poinnya. Oke. Salam akal sehat. Luar biasa. Ya kan, tapi masalahnya bro, satu hal lagi. Anda bisa nggak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu, ini mohon maaf nih, kan kita kan memilih capres cawapres. Ada 2 slot bagi Gibran Rakabuming karena dia cawapres. Anda bisa bayangkan, karena kalau sebetulnya tadi saya bohong, saya sebetulnya belum nonton tuh. Tapi sudah bisa bayangin, dan ternyata benar kan konfirmasi saya tuh. Oke, makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu. Kalau Gibran, ya itu yang ditunggu mak-mak tuh. Sebetulnya orang nggak akan nunggu Prabowo, Anies, Ganjar. Karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat, kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran. Iya. Itu yang paling menarik itu. Justru itu saya khawatir jangan-jangan pasangan Anies jadi tidak laku di situ karena tidak menarik, tidak ada. Yang menarik itu cuma Mahfud. Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal bulus? Ya tinggal tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Ya. Kan itu cuman. Kan Mahfud ada problem psikologi kan, kalau dia anak buah bapaknya gimana coba, itu aja poinnya. Gitu kalau ya. Gibran nggak ada problem kan, ya itu betul nggak ada problem. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nanti. Dia mau ngomong apa coba? Karena Gibran akan bilang, lu tuh anak buah bapak gua tuh, gua tahu tuh yang lu kerjain, itu masalah di situ. Jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi usul dari Rocky Gerung mungkin Mahfud MD mengundurkan diri sebelum debat, maksudnya gitu. Mahfud sekarang yang lagi berupaya belajar bagaimana cara menghadapi Gibran. Lo informasi Gibran tentang Mahfud lebih banyak dari informasi Mahfud tentang Gibran, itu masalahnya. Oke. Mantap. Revi Al-Harun. Woi, luar biasa. Mantap sekali ya, Bang Rocky belum nonton tapi sudah sampai situ pemikirannya. Nah, menurut Bang Rocky nantinya di panggung perdebatan cawapres sepertinya Gibran lah yang akan memenangkannya. Karena kita tahu ya, kalau debat dengan Pak Mahfud adalah anak buah dari bapaknya. Kalau dia sama Caimin sepertinya kurang menarik ya. Banyak juga yang ngomong seperti itu. Ya, memang yang menarik itu antara Pak Mahfud MD dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan tanggal 22 kita bisa menyaksikan debat tersebut, tentunya pasti akan rame sekali nih. Soalnya banyak banget yang pengen nyaksiin gimana sih Gibran kalau saat nanti debat, gimana sih? Seru pokoknya. Oh ya, kita coba dengerin fullnya ya komentar Rocky Gerung mengenai debat capres semalam.
semua pasti berupaya untuk, semua kandidat berupaya untuk mengeksploitasi isu itu kan. Ya. Isu demokrasi itu pasti Anies langsung berapi-api itu. Isu HAM juga demikian tuh. Tapi Prabowo ada poin, dia tetap menganggap bahwa ya itu kalian hanya mampu untuk menyerang gue kalau lagi kompetisi. Padahal udah berkali-kali isu itu diucapkan kan. Itu juga saya kira fairness dari Prabowo, menganggap bahwa ya ngapain gue dikulitin kalau dari awal sebetulnya isu sudah selesai itu. Jadi sebagai isu tidak efektif lagi soal hak asasi manusia. Yang jadi tontonan bukan isu HAM-nya, tapi ekspresi Prabowo dan argumen Anies kan itu kan. Kan masyarakat kita nggak peduli soal HAM sebetulnya, jadi nggak ada poin di situ. Tetapi sekali lagi kalau orang bilang Prabowo tiba-tiba eksplosif atau emosional, ya jangan dibuat Prabowo tidak emosional. Itu nanti akan membuat dia kaku tuh. Jadi biarkan aja Prabowo emosional. Yang penting substansinya bisa dia ucapkan. Kan emosional atau rasional itu cuma pilihan atau watak yang nggak mungkin diubah dari penampilan seseorang tuh. Mau dipoles oleh tim sukses pun itu nanti kelihatan kaku. Demikian juga Anies, nggak mungkin Anies diubah jadi seseorang yang agresif tuh. Agresivitas Anies ada pada argumen, kan itu di awalnya dia udah attack. Sisanya dia melakukan dialektika tuh dengan berupaya untuk ya memancing emosi Prabowo tuh. Tapi dipancing nggak dipancing juga Prabowo pasti emosional. Kan itu karakter yang udah melekat tuh. Nah Ganjar seperti biasa ya jadi mediocre, dia mesti siksak di situ kan. Karena tanggung, mau beroposisi masih butuh Jokowi, mau memuji Jokowi itu berarti akan satu kubu dengan Prabowo. Jadi di situ kesulitan Ganjar sebetulnya. Nah itu ya sedikit komentar dari Bang Rocky Gerung. Tapi yang jadi lucunya, kenapa saat debat itu berlangsung dan Pak Prabowo lagi semangat-semangatnya membara menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Anies Baswedan, tapi justru Gibran Rakabuming berdiri dan ayo seolah-olah seperti pemandu apa itu ya, seolah seperti pemandu untuk membuat penonton itu semangat gitu. Nah tentu hal itu membuat juga ramai di masyarakat ya, di para netizen ini ya. Kenapa kok harus seperti itu? Kan menurut gua pribadi sih itu nggak penting banget gitu loh. Coba kita lihat penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Yang terekspos dengan baik adalah gerak tangannya Gibran. Itu yang kemudian jadi oleh orang tuh. Ini ke wakil presiden apa tim sukses yang memandu pemandu sorak di situ kan. Jadi juga orang akhirnya lihat bahwa loh Pak Prabowo lagi tampil sebagai orang yang berupaya untuk memenangkan argumen, dan Gibran itu mestinya dia diam aja atau kasih sinyal tentang manggut-manggut supaya kalau disorot kamera dia kasih ekspresi tubuh positif pada Prabowo. Yang disorot kamera justru Gibran menyuruh orang untuk teriak-teriak, kan itu kan ya dungu namanya tuh. Jadi itu pun nggak dipikirkan oleh tim Prabowo bahwa seseorang itu yang berupaya untuk tampil maksimal itu adalah penonton, bukan seseorang yang udah duduk di kursi sebagai wakil presiden. Bayangkan misalnya nanti kalau Cak Imin lakukan hal yang sama atau Pak Mahfud lakukan yang sama kan. Jadi pemandu sorai namanya tuh. Nah dari sini gue juga berpikir ya, ini sebenarnya Gibran menikmati perdebatan pilpresnya atau justru malah tegang ya, sampai-sampai dia pun berdiri ikut menjadi pemandu sorak tuh. Kata Bang Rocky tadi ya, pemandu sorak. Nah oke, terus ada lagi yang menurut gue itu lucu sih ya. Apa itu panelisnya? Kenapa panelisnya di situ hanya untuk mengambil pertanyaan doang tuh, ngambil bola gitu kan? Menurut gue pribadi itu nggak penting juga sih, ngapain datang kalau cuma mau ngambil kayak gitu doang kan? Coba kita dengar penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Saya nggak ngerti kenapa mereka disebut panelis ya kalau kerjanya cuma membuat pertanyaan dan kemudian mengambil undian begitu tuh. Itu sih saya kira bukan panelis ya. Itu tukang ambil undian aja tuh dari fishbowl, dari bowl yang isinya pertanyaan. Itu juga konyol tuh. Tinggal di rumah aja, ngapain ada di situ kan? Supaya sebetulnya lebih aman, sebetulnya aja para panelis memilih untuk tidak hadir supaya terlihat bahwa panggung itu adalah panggung para capres tuh. Lain kalau memang didesain panelis itu bertanya, mengulas, itu baru dia berguna di situ kan. Tapi sebetulnya saya usul KPU ini jangan panelis yang akademisi aja kan. Memangnya nggak banyak orang yang bisa menuliskan pertanyaan kritis.
minta aja misalnya 5 ketua BEM itu jadi panelis itu. Jadi mereka yang nulis pertanyaan kan. Itu lebih masuk akal. Karena semua isu ini juga harus dibongkar atau dibahas melalui perspektif kampus. Dan kita lihat bahwa mahasiswa itu justru yang menunggu kandidat-kandidat ini tampil di kampus kan nggak ada yang berani datang kan kecuali Anies. Maka mesti kasih kesempatan ketua-ketua BEM ini menjadi panelis. Itu lebih berguna dan akan lebih hidup sebetulnya tuh. Karena banyak akademisi yang sebetulnya kualitasnya di bawah ketua BEM dalam menyusun pertanyaan, di dalam mendalami deepening the ideas behind the question itu kan. Kan soal-soal semacam ini yang mestinya jadi tontonan enak tuh. Wah, coba si Gilbran jadi panelis buat Gibran. Gibran itu ketua BEM UGM. Kan itu lebih otentik sebetulnya kan. Nah sekarang panelis-panelis itu kan juga dicurigai. Ini gengnya Ganjar, yang ini gengnya Prabowo, yang ini gengnya Anies kan. Tetap orang melihat bahwa panelis itu ya apapun itu sekedar jadi pembenar untuk bahwa ada debat itu. Debat yang benar itu panelis mengevaluasi pikiran itu. Masa dia cuma dia ajukan pertanyaan. Jadi sekali lagi itu KPU mesti ubah tuh dan lebih bagus jadi tontonan kalau ketua-ketua BEM itu dalam satu sesi berikutnya itu jadi benar-benar panelis. Wah, mantep banget nih ide dari Bang Rocky Gerung ya. Bener itu. Harusnya KPU tuh mulai merevisi ya. Harusnya yang jadi panelis ketua-ketua BEM. Tentunya itu pertanyaan-pertanyaan dari ketua BEM itu kan wah mantep banget itu, asli seru itu, pasti jadi tontonan yang epic banget. Nah, gue pribadi berharap ya semoga saja ide dari Bung Rocky Gerung ini didengar dan bisa diimplementasikan ya. Mantap. Oke teman-teman semua, itulah tadi ya komentar dari Bung Rocky Gerung. Langsung saja ke channelnya Rocky Gerung Official. Dan ada satu lagi gue ingetin untuk kita semua tetap kondusif ya, memberikan komentar yang positif, membangun. Tentunya kita tentukan dengan tangan kita menyoblos salah satu dari mereka, dan dari sinilah kita bisa menilai ya, dan nilai yang terbaik itulah pemenangnya. Oke, jangan lupa komentar kritis kalian di bawah, like dan juga subscribe, dukung terus channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.